Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Maunya apa? Mau adu domba antar negara? Ulama kok. Sudahlah, kita liburan ke Singapura aja yuk. Tampang ustadz radikal kayak Somad, tolak aja. Daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura, ntar Singapura dia mau berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Repot negara. Dan seharusnya juga Somad mulai introspeksi. Kenapa dia dilarang di banyak negara dan dimusuhi? Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Begitu disebut syarafan, ahli ilmu itu bedanya dengan orang biasa. Begitu dia bermohon kepada Allah, seketika dikabulkan. Ahli ilmu tuh. Makanya kalau doa antum pengen cepat dijawab, datangin majelis ilmu, rajin belajar. Itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan. Yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang. Ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah. Temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih. Katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia. Mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo, ya. Ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal. Bisa nggak saya sholatin, ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal. Ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh. Yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin, saya katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Ini orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya. Ya, ahada khair, itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan, bid'ah tuh bid'ah. Bid'ah dari mana? Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik nggak? Nabi orang baik nggak nih? Baik, sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ada khair, yuk kita sholatin bareng-bareng, ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik, itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan, kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khotimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang, gitu kan? Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda, hei bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Nah, itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol.
Jangan salah kontrol ya, jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa, kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya, kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan dan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya, itu tidak ada masalah, tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? So, apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh. Ya Allah, mohon jadikan hadar rais gini disebut si fulan, amin, kita aminkan, amin, kan? Nah, itu boleh, silakan aja. Ya, pas diralat gak sempat ngaminin lagi juga nggak apa-apa, ya nggak ada masalah gitu. Ya nggak usah rame, biasa aja, gitu ya, biasa aja. Ya nggak usah langsung dicari, disusul, gini gitu kan, kasihan juga gitu kan. Halo, sudah ya, udah dulu lah. Ditolak masuk Singapura dan dibully buzzer RP. Ceramah UAS di Sumeneb malah dihadiri ribuan orang. Ditolaknya UAS Ustadz Abdul Somad oleh pemerintah Singapura tak menjadikan karismanya di kalangan umat Islam menurun. Buktinya, ceramah UAS di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb, Jawa Timur pada Jumat 20 Mei malam dihadiri ribuan warga. Ribuan jamaah yang hadir adalah dari kalangan santri, wali santri dan orang tua santri serta masyarakat dari sekitar pesantren. Ia menunjukkan jika UAS kendati ditolak negara asing dan dibully buzzer RP tetap dicintai masyarakat. Pada kesempatan itu, UAS mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan paling efektif dalam mendidik dan menjaga anak generasi muda bangsa ini agar tidak terjerumus ke narkotika yang bisa merusak masa bangsa. UAS mengatakan para santri yang berada di pesantren tidak berpikir negatif kepada orang tua mereka yang memilih pesantren sebagai tempat menimba ilmu. Para orang tua juga diminta ikhlas berpisah dengan putra-putrinya yang belajar di pesantren demi masa depan mereka dan yang lebih baik. Selain di pesantren Al-Amin, UAS juga menyampaikan ceramah di Masjid Nur Muhammad Sumeneb serta sejumlah pesantren lain di Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dan masih banyak tempat lain yang didatangi oleh UAS untuk berceramah di Pulau Garam itu. Ditolaknya UAS di Singapura tidak menghilangkan karismanya pada hati jamaah ditolak masuk Singapura dan dibully buzzer RP. Ceramah UAS di Sumeneb malah dihadiri ribuan orang. Ditolaknya UAS Ustadz Abdul Somad oleh pemerintah Singapura tak menjadikan karismanya di kalangan umat Islam menurun. Buktinya, ceramah UAS di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb, Jawa Timur pada Jumat 20 Mei malam dihadiri ribuan warga. Ribuan jamaah yang hadir adalah dari kalangan santri, wali santri dan orang tua santri serta masyarakat dari sekitar